Terjemah Al-Bidayah. Hadis-hadis terkait penciptaan Adam. Imam Ahmad mengatakan, Yahya dan Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, bercerita kepadaku, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sungguh, Allah menciptakan Adam dari suatu genggaman yang ia ambil dari seluruh bumi, lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi, di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam dan campuran antara semua warna itu, ada yang buruk dan ada yang baik, ada yang berwatak lembut dan menurut, ada pula yang berwatak keras, juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dari Hauzah bin Auf, dari Kasamah bin Zuhair. Aku mendengar Al-Asy'ari mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh, Allah menciptakan Adam dari suatu genggaman yang ia ambil dari seluruh bumi, lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi, di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam dan campuran antara semua warna itu, ada yang berwatak lembut dan menurut, dan ada yang berwatak keras, juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya, ada yang buruk dan ada yang baik. Ada juga campuran di antara keduanya. Juga diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dari hadis Auf bin Jamilah Ar-Arabi, dari Kasamah bin Zuhair Al-Mazini Al-Basri, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan matan serupa. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambilkan sebagian tanah dari sana, lalu bumi mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina dan mencelaku. Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, ya Rab, dia, bumi, berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus Mikail, bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah darinya, Mikail pun menjaganya dan kembali, ia lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut, kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya, malaikat maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia campur menjadi satu. Ia tidak hanya memungut satu tempat. Ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah dan hitam. Karena itulah anak keturunan Adam memiliki warna berwatak keras, juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya, ada yang buruk dan ada yang baik, ada juga campuran di antara keduanya. Juga diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dari hadis Auf bin Jamilah Ar-Arabi, dari Kasamah bin Zuhair Al-Mazini Al-Basri, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan matan serupa. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan sahih. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Sholih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambilkan sebagian tanah dari sana, lalu bumi mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina dan mencelaku. Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, ya Rab, dia, bumi, berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus Mikail, bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah darinya, Mikail pun menjaganya dan kembali, ia lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut, kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya, malaikat maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia campur menjadi satu. Ia tidak hanya memungut satu tempat. Ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah dan hitam. Karena itulah anak keturunan Adam memiliki warna kulit berbeda-beda. Malaikat maut kemudian membawa tanah-tanah tersebut naik, lalu tanah-tanah menjadi basah hingga berubah menjadi lazib. Lazib artinya melekat satu sama lain. Setelah itu, Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Sat 71-72. Allah kemudian menciptakan manusia Adam dengan tangannya agar iblis tidak sombong padanya. Ia berupa jasad dari tanah selama 40 tahun dengan hitungan hari Jumat. Para malaikat kemudian melintas di hadapannya, saat melihatnya, mereka terkejut. Dan iblis lebih terkejut lagi melebihi para malaikat. Suatu ketika, iblis melintas di hadapan jasad itu lalu memukulnya, jasad kemudian mengeluarkan suara seperti suara tanah kering. Itulah ketika Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ar-Rahman 14. Allah kemudian berfirman, untuk satu hal, aku ciptakan manusia. Iblis kemudian masuk melalui mulut Adam dan keluar dari duburnya, setelah itu ia berkata kepada para malaikat, jangan takut pada makhluk ini karena Rabb kalian maha tinggi, sementara makhluk ini berlubang di bagian tengahnya.
Sungguh, jika aku bisa menguasainya, pasti akan aku binasakan. Saat tiba waktu seperti yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan ruh padanya, Allah berfirman kepada para malaikat, setelah aku tiupkan sebagian ruh ciptaanku padanya, sujudlah kalian semua padanya. Setelah Allah meniupkan ruh padanya, lalu ruh masuk di kepala, ia bersin, lalu para malaikat mengatakan, ucapkan, Alhamdulillah. Ia mengucapkan, Alhamdulillah. Allah kemudian membalas, semoga Rabbmu merahmatimu. Saat ruh masuk di kedua matanya, ia melihat buah-buahan surga. Saat ruh masuk ke perut, ia menginginkan makanan, ia kemudian bangun sebelum ruh sampai di kedua kaki dan menghampiri buah-buahan surga dengan terburu-buru. Itulah saat Allah berfirman, manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Al-Anbiya 37. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Al-Hijr 30-31. Dan seterusnya hingga akhir kisah. Bagian dari rangkaian hadis ini dikuatkan oleh beberapa hadis, meski sebagian besar dari kisah ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Imam Ahmad mengatakan, Abdus Samad bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami, dari Sabit, dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat Allah menciptakan Adam, Allah membiarkannya selama yang ia kehendaki, iblis kemudian berputar mengelilinginya. Saat melihatnya memiliki rongga pada bagian dalam, iblis tahu ia adalah makhluk lemah tak berkuasa menahan keinginan diri dan menolak bisikan jahat setan.